ada berapa kilo? Ada berapa ton? Batu ini sekitar 1,5 ton. Wow. Oh, ini kali dijual sekitar 20 miliar sekian. Pasar Gamalama hari ini ramai sekali. Di setiap sudutnya, orang sibuk tawar-menawar batu mulia. Ya, pasar ini adalah sentra penjualan batu terbesar di kota Ternate. Di sini, hampir seluruh toko menjual berbagai macam jenis batu dari berbagai daerah, termasuk batu bacan. Di kalangan penggemar batu, bacan adalah batu yang eksklusif. Dalam kondisi bongkahan maupun sudah diolah, sama-sama memikatnya. Berjajar dengan batu mulia lain, batu asal Halmahera Selatan ini seperti menyerap pamor batu-batu yang lain. Ternyata batu bacan pun beragam. Bacan doko misalnya adalah jenis batu bacan termahal, sehingga para penggemarnya harus berani membayar mahal untuk bisa memilikinya. Selain doko, ada pula bacan palamea dan bisori. Meski kualitasnya di bawah bacan doko, harganya pun masih puluhan juta rupiah. Ini jenisnya doko. Ini doko. Doko udah termasuk kategori super. Udah masuk super. Harganya kisaran berapa kalau doko? Kalau ini 25 juta. 25 juta? Iya. Sebesar ini? Pastinya bukan harga yang murah untuk sebuah batu kecil dengan panjang kurang dari 5 cm. Konon, batu bacan terkenal karena batu ini masih proses atau bisa berubah warna dari kehitaman menjadi hijau terang. Saat ini, nama bacan jauh lebih populer sebagai nama batu mulia jika dibandingkan dengan nama Halmahera Selatan. Padahal, Bacan bukanlah pulau penghasil batu mulia ini. Pulau Bacan adalah pulau di mana lokasi ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, Labuha, berada. Ekspedisi batu mulia kali ini hendak mencari tahu asal-muasal batu mahal ini berada. Dari Labuha, kami harus menyeberang lagi menuju Pulau Kasiruta. Pulau Kasiruta berada di sebelah barat daya Pulau Bacan. Kasiruta adalah satu dari 90 pulau yang ada di Halmahera Selatan. Sebelum matahari terbit, Labuha sudah tampak riuh seperti pasar. Penumpang dari Labuha yang akan menyeberang pulau sudah berkumpul sejak jam 5 pagi. Bahkan ada penumpang yang sudah berada di dalam perahu sejak tengah malam sambil menunggu pagi. Pukul 6 adalah saat yang paling sibuk. Ini karena hanya satu perahu yang beroperasi ke Pulau Kasiruta, yaitu ojek laut. Kendala transportasi ternyata masih dialami warga Halmahera Selatan. Tepat pukul 7, dengan mesin 160 PK, perahu mulai melaju mengantarkan penumpang ke Pulau Kasiruta. Nama batu bacan beberapa tahun belakangan ini memang sangat populer sekali di Indonesia sebagai salah satu batu koleksi. Dan sebenarnya di manakah lokasi eksplorasi atau lokasi penambangan batu bacan? Dan ini sekarang saya sedang menuju salah satu lokasinya, yaitu Pulau Kasiruta. Tadi perjalanan dari Labuha, ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, menuju Kasiruta dengan menggunakan ojek kayu ini selama 4 jam perjalanan, dan kita akan nanti sampai di salah satu desanya, namanya Desa Palamea. Dan di sana ada banyak sekali penambang. Seperti apakah kegiatan yang ada di sana? Saksikan terus Indonesiaku kali ini. Perahu kayu berkapasitas 5 ton ini hanya melayani 1 kali penyeberangan dalam sehari. Duduk saling berdesakan adalah hal yang biasa dalam perahu ini. Bercampur dengan barang-barang kebutuhan pokok yang dibeli dari Labuha pun biasa bagi warga ini, meskipun jumlahnya kadang memenuhi separuh badan perahu. Bagi kami ada sedikit rasa ngeri menaiki perahu dengan muatan yang berlebih seperti ini. Bukan tidak mungkin kelebihan muatan bisa mengakibatkan kapal karam. Untuk sampai di Pulau Kasiruta, perjalanan memakan waktu 4 jam lamanya. Perahu melintasi perairan Halmahera Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Maluku.
Setelah berhenti di beberapa desa, akhirnya perahu berlabuh di dermaga terakhir, yaitu Desa Palamea. Dari sini, saya akan mengunjungi salah satu lokasi tambang batu bacan. Kawasi adalah satu dari 10 kawasan penambangan yang ada di Desa Palamea. Di tahun-tahun mendatang diprediksi jumlah daerah penambangan di sini akan terus bertambah seiring dengan makin tersebarnya kabar penemuan batu bacan di pulau ini. Di Pulau Kasiruta sebenarnya ada 3 desa yang menjadi pusat tambang batu bacan, yaitu Desa Bisori, Doko, dan Imbu-Imbu. Perjalanan saya ke Kawasi ditemani oleh Ismat. Ismat bukanlah penambang batu bacan, namun profesinya sangat penting dalam proses penambangan. Bekerja sebagai penyuplai kebutuhan para penambang telah Ismat lakukan selama 1 tahun belakangan. Tidak ada jalan mulus untuk menuju lokasi, hanya ada jalan setapak dengan kemiringan medan landai. Ya, inilah jalan satu-satunya untuk menuju lokasi penambangan. Selangkah demi selangkah, kaki terus mendaki bukit, terus berjalan hingga sampai di ujung jalan tanah. Ternyata mendaki bukit dan hutan lembab di sini sungguh menguras tenaga. Tenaganya nggak bisa disamain sama orang lokal. Orang lokal jalannya cepet banget. Saya sampai mikir-mikir dulu nih cari nafasnya bagaimana. Nanjak terus. Ini masih nanjak lagi nih kayaknya nih. Tuh. Perjalanan ini seakan tak ada ujungnya, padahal hanya 5 km jauhnya. Kini kami bisa melihat deretan tenda-tenda mulai jadi pemandangan di puncak Bukit Kasiruta. Itu artinya lokasi tambang sudah dekat. Ya, inilah bukit yang menjadi alasan mengapa warga betah menetap di pulau seluas 708 km persegi di tengah lautan ini. Bukit ini sejak tahun 1900-an seperti tertidur. Dengan kesuburannya hanya menjadi ladang kebun dan tani bagi warganya. Tak ada seorang pun yang pernah menyangka di dalam perut bukit ini tersimpan harta karun yang harganya bisa mencapai beratus-ratus juta rupiah. Tibalah kami di akhir perjalanan. Inilah lubang tempat penambangan batu yang berada di tengah-tengah tebing batu yang menjulang tinggi. Di dalam bongkahan tebing kokoh inilah tersimpan berkilo-kilogram batu bacan. 4 lubang berderet ini adalah sebagian kecil dari daerah penambangan Palamea. Sementara di Kawasi, setidaknya ada 20 titik penambangan yang sedang dicari keberadaan batu mulianya. Lokasinya beragam. Ada lubang yang bersebelahan, ada pula yang jauh berpencar. Dalam satu gua biasanya ditambang oleh 4 atau 5 orang. Saya mencoba masuk ke dalam lubang galian. Ditemani Ahsan, perlahan-lahan kaki mulai melangkah masuk ke dalam. Sempit dan gelap mulai saya rasakan. Tinggi lubang gua ini tak sampai 1 meter, memaksa kami harus berjalan jongkok. Kami melangkah masuk lebih dalam lagi. Semakin jauh ke dalam, udara semakin lembab. Oksigen menjadi begitu terbatas. Padahal kami baru masuk 10 meter dari mulut goa. Batu bacan terbilang sulit dicari karena terselip di antara beragam jenis batu yang ada di dalam bongkahan tebing. Para penambang pun tak asal pahat. Mereka harus memperhatikan goresan batu berwarna hitam ini dengan teliti. Goresan inilah yang dijadikan patokan alur galian. Jalur batu ini mereka sebut rep, dan inilah lubang yang berkelok-kelok yang mengikuti tanda jalur batu. Menurut ahli geologi, batuan kristal berwarna yang dicari para penambang berasal dari proses pengotoran cairan magma oleh batuan atau tanah di sekelilingnya selama lebih dari jutaan tahun. Batuan ini berasal dari naiknya magma cair bersuhu 1000 derajat Celcius
ke atas permukaan bumi melalui proses vulkanis. Beberapa meter berjalan, akhirnya saya sampai di titik lubang terdalam. Aduh, ternyata ini pentokannya atau ujungnya dari lubang yang tadi kita masuk dari awal. Tadi dihitung ada berapa meter? Mungkin 50 meter. Cuman ini kerasa banget langsung pengap. Aduh, udara tipis. Nah, disinilah tempat kerjanya para penambang batu bacan. Kini giliran Ahsan yang bekerja. Biasanya penambang bergantian saat bekerja, karena lubang terlalu sempit jika dilakukan oleh beberapa orang sekaligus. Kelelahan penambang bekerja seakan tak pernah tampak. Padahal di ruang pengap ini pastilah jauh dari kata nyaman. Yang ada hanyalah cucuran keringat dan bunyi nyaring batu dipukul yang memekakkan telinga. Namun semangat mendapatkan batu seakan mengalahkan segalanya. Senti demi senti batu dipahat, hingga bongkahan batu hijau yang menjadi tujuan mereka terlihat. Kerja keras selama beberapa hari terakhir sepertinya menemukan titik cerah. Kepingan batu berjenis hati gorango berhasil kami temukan.